Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Salatan wa salaman daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'an tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab toharah, di mana definisi toharah itu maknanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah makna secara bahasa, dan nanti ada tinjauan makna secara istilah para fuqaha atau yang kita kenal adalah istilah syara'. Karena memang para fuqaha adalah orang-orang yang hamalatus syar'i, yang membawa syariat dari Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Adapun definisi toharah menurut bahasa adalah artinya bersih dari kotoran, baik kotoran itu secara hissi atau secara maknawi, secara bisa diindra ataupun secara makna saja. Nadhafah, bersih dari kotoran yang secara bisa diindra adalah contohnya bersih dari najis, bersih dari kotoran-kotoran. Adapun yang secara maknawi contohnya adalah bersih dari hasud, bersih dari iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Adapun toharah secara syara' ialah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seseorang dapat mengerjakan sholat dan semisalnya, dan lain-lain sebagainya. Seperti contohnya adalah mengerjakan sujud syukur, sujud tilawah, tawaf, khutbah, dan lain-lain sebagainya. Mengerjakan sesuatu itu ya dengan mengerjakan, contohnya yaitu wudhu, tayamum, dan juga menghilangkan najis. Ini yang nanti kemudian secara syariat kemudian dikategorikan sebagai toharah atau bersuci. Cara bersuci dengan demikian itu bersuci dari hadas. Arahannya adalah dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan cara bersuci dari najis adalah dengan menghilangkan najis, baik yang ada di badan, tempat, pakaian, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang budiman, dikarenakan alat untuk bersuci diantaranya adalah menggunakan air, selain juga ada yang menggunakan batu dan kemudian menggunakan debu ketika bertayamum, menggunakan batu ketika seandainya untuk beristinja dengan menggunakan batu dan semacamnya. Ini kita akan menerangkan dulu bab tentang air, di mana macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk kita melakukan bersuci, atau macam-macam air yang sah untuk dipergunakan untuk bersuci adalah yaitu air yang bersih, suci, dan mensucikan. Yang kita kalau kelompokkan itu ada yang turun dari langit dan ada juga yang bersumber dari bumi. Lah, yang kategorinya dari yang turun dari langit dan bersumber dari bumi tersebut harus tidak terkena najis dan juga belum dipakai untuk bersuci. Dilihat dari sumbernya itu, kemudian air yang sah dan boleh untuk melakukan bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan, kemudian air sumur, kemudian air laut, yang keempatnya adalah air sungai, yang kelima adalah air salju, yang kemudian salju tersebut mencair, dan yang keenam adalah air telaga,
dan yang ketujuh adalah air embun. Pemirsa yang budiman, air suci yang mensucikan yang sah untuk kita melakukan bersuci itu yang tadi diterangkan ada 7. Itu kemudian dibagi menjadi 4 macam. Macam yang pertama itu adalah air suci yang mensucikan, di mana biasanya itu kita sebut kemudian sebagai air mutlak. Air secara mutlak, air yang masih murni dan statusnya itu tidak terpengaruhi oleh hal-hal apapun selain pengaruh tempat. Maksudnya adalah setiap air yang mengalami perubahan nama atau status karena semata-mata memandang tempat atau wadahnya saja. Semisal air sumur yang kemudian ketika kita ambil dan ditaruh ke dalam kendi, namanya akan berubah menjadi air kendi. Ditaruh di dalam gelas, namanya akan berubah menjadi air di dalam gelas. Nama air tersebut tidak berubah, hanya sekira melihat tempat atau wadahnya saja. Jadi kemudian bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Berbeda dengan air yang mempunyai qayd atau status yang jelas, seperti air susu, air kopi, dan lain-lain, ditaruh dimanapun, di dalam kendi, galon, ataupun gelas sekalipun. Kalau air kopi tetap dinamakan air kopi. Air susu, qayd atau status yang mengikut di belakang nama air tersebut tidak akan berubah. Air-air yang begini tidak bisa untuk melakukan bersuci. Jadi yang pertama adalah air yang suci mensucikan, yaitu air yang dinamakan air secara mutlak, tidak mempunyai qayd yang lazim, yang mengikut. Istilahnya status yang mengikut, status yang tetap. Untuk yang kedua, air yang diperbolehkan, bagian yang kedua diperbolehkan untuk melakukan bersuci, yaitu air suci yang mensucikan, dapat mensucikan, tapi makruh digunakan pada badan, dan ini hanya pada badan. Yaitu contohnya adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dalam sebuah bejana dengan bantuan terik panas matahari. Inilah air yang musyammas. Dan air musyammas ini adalah yang kalau tadi dibicarakan bahwa air yang dipanaskan dalam sebuah bejana yang dalam pembuatannya itu dengan ditempa. Jadi bejana ini mengecualikan seumpamanya adalah kendi. Air yang dipanaskan dalam kendi dengan bantuan terik matahari itu bukan kategori air musyammas. Tapi seandainya ada air yang dimasukkan ke dalam dandang yang terbuat dari logam, ini yang kemudian kalau dipanaskan dengan bantuan terik panas matahari dikategorikan air musyammas. Nah, air musyammas ini bisa dikategorikan air musyammas kalau memang mencapai suhu yang tertentu. Istilahnya tidak kemudian secara otomatis air yang di Indonesia, terjadi di iklim Indonesia, dipanaskan dalam sebuah bejana, menurut para ulama itu adalah air musyammas. Ini bisa terjadi air musyammas itu menurut kebanyakan kaul ulama adalah di daerah-daerah yang bersuhu panas tinggi, seperti di daerah Yaman saat musim kemarau dan negara-negara Arab yang lain yang panas kebiasaannya itu sampai melebihi dari 40 derajat Celcius. Kalau di Indonesia hanya antara berkisar 30-33
34 derajat Celcius, sehingga air yang kemudian dimasukkan ke dalam bejana itu tidak sampai dikategorikan air musyammas. Pemirsa yang budiman, air yang ketiga dari bagian-bagiannya air adalah air suci yang tidak dapat untuk mensucikan. Air suci yang tidak dapat untuk mensucikan ini dibagi menjadi dua. Kategori yang pertama adalah air yang mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang kedua adalah air yang mutaghayyir, air yang telah berubah. Yang pertama, air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mensucikan hadas atau telah digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi dengan syarat selama warna, rasa, dan baunya tidak berubah serta volumenya air tidak bertambah. Sedangkan yang kedua, air yang mutaghayyir adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, ataupun rasanya, dikarenakan telah bercampur atau bersenyawa dengan benda suci lainnya, dengan perubahan yang dapat mempengaruhi nama dan statusnya. Semisal, air yang berubah ini adalah karena telah dicampur dengan kopi. Air yang telah dicampur dengan kopi terjadi perubahan warna, rasa, dan juga baunya. Ini terjadi 3 perubahan sekaligus. Ada air yang hanya berubah secara rasa, air yang telah dicampur gula seandainya. Atau air yang hanya berubah secara bau, air yang telah dicampur dengan pewangi seandainya. Ini kategori air suci yang tidak bisa untuk mensucikan lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis atau kemasukan najis, kejatuhan najis, pokoknya air yang telah bercampur dengan najis. Ini air mutanajis. Air mutanajis dikategorikan air mutanajis. Ini dibagi menjadi 2 menurut kriterianya, menurut istilahnya segi melihat airnya, keadaan airnya. Yang pertama adalah keadaan air yang sedikit, air yang kejatuhan najis atau air yang telah bercampur dengan najis. Apabila airnya itu sedikit, maka meskipun tidak berubah atau tidak berubah, tetap dihukumi mutanajis. Kami ulang bahwa air yang sedikit yang kemudian bercampur dengan najis, berubah atau tidak berubah, itu dihukumi mutanajis. Yang kedua adalah air yang volume airnya itu ada banyak atau ada 2 kula. Banyak atau tidaknya ini adalah ukurannya ada 2 kula atau tidak ada 2 kula. Sedangkan dikategorikan 2 kula itu adalah air yang dimasukkan pada sebuah wadah yang wadah tersebut itu mempunyai panjang dan lebar serta tingginya adalah 60 cm persegi. Berarti wadah yang mempunyai panjang 60 cm, lebar 60 cm dan tingginya juga 60 cm, volume air itulah yang kemudian kalau kita hitung ada 216 cm persegi, itulah baru dikategorikan air yang mencapai 2 kullah. Sedangkan air yang kurang volumenya dari tadi yang telah diterangkan, itu kategori air yang sedikit. Air yang mencapai 2 kullah apabila bercampur dengan najis,
kejatuhan najis semisal ini ditafsil, diperinci apabila terjadi perubahan dihukumi mutanajis, apabila tidak terjadi perubahan baik bau, warna ataupun rasanya tidak ada yang berubah, maka air tersebut tetap dikategorikan suci mensucikan. Para pemirsa yang budiman, ada satu lagi bagian air yang kelima adalah air yang dihukumi haram untuk memakainya tapi suci mensucikan. Air suci yang mensucikan tapi haram menggunakannya adalah air-air yang diperoleh dengan cara berghosab atau mencuri. Sah dipergunakan untuk bersuci, tapi dihukumi haram dalam pemakaiannya. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Allah berikan, Allah limpahkan keberkahan dan kemanfaatan fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.